1 sendok makan untuk 5 liter air. Harus kena area perakaran, terutama akar-akar angin yang mulai terbentuk untuk knopnya dan cabangnya. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 cabang dalam satu spike. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 4 cabang, 1 batang utama. Bunganya ya begitu, kayak seperti ini nih bunganya, rimbun banget. Dendrobium hibiki ini pembungaan pertama, spike-nya lumayan banyak. 1, 2, nah dalam 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau berbagi cara bagaimana agar anggrek kita bisa rimbun dan bercabang-cabang untuk tangkai bunganya. Yang ini 1 cabang utama, ada 4 cabang sekunder, ada 4 cabang ya, 4, 5 sama yang cabang utamanya, batang utamanya. Dan yang ini juga sama, kurang lebih 1 batang utama 4 cabang. Untuk yang ini Dendrobium hibiki, ini pembukaan pertama ada 6 spike sekaligus. Jadi 1 kali pembungaan 6 spike keluar sekaligus pada pembungaan yang pertama. Caranya cukup mudah, tinggal di tekan aja tombol subscribe-nya dan juga tombol like. Jangan lupa tombol like dan tombol subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut ke tutorialnya ya. Langkah pertama, kita siapkan pupuknya, tanamannya, airnya gunakan air bersih. Kebetulan saya pakai air ini kolam ikan. Kalau tidak ada air kolam ikan, gunakan air bersih yang minim bahan kimia. Jika di tempat Anda airnya mengandung bahan kimia yang tinggi, bisa diendapkan dulu selama 1-2 hari baru bisa dipakai untuk pupuk. Nah, jenis pupuknya, untuk mereknya nanti belakangan aja ya, saya review juga untuk mereknya di akhir video. Yang penting kandungan unsur haranya. Untuk merek boleh apa aja, karena kan kalau di luar Indonesia mungkin ini jarang ditemui. Yang penting kandungan unsur haranya. Untuk yang fase spike atau menjelang pembungaan, saya biasa pakai pupuk tanpa nitrogen. Unsurnya hanya ini, pakai pupuk MKP, monokalium fosfat. Unsur hara fosfat 52%, kalium 34%. Di awal pembungaan dan spike seukuran seperti ini, kurang lebih masih pakai pupuk tanpa nitrogen ya. Spike-nya sebesar ini kurang lebih. Ketika spike sudah besar dan menjelang kenop, ukuran spike seukuran ini kurang lebih, kita ganti pupuk dengan pupuk yang lebih majemuk unsur haranya. Nah, ini ada nitrogennya juga, nitrogen 6%, fosfor 20%, kalium 30%. Selain itu harus mengandung ini unsur mikro, juga vitamin untuk pertumbuhan agar kualitas kenopnya bagus. Kalau misalkan pakai ini kurang komplit, ini hanya merangsang pertumbuhan spike aja, mengeluarkan spike untuk mengeluarkan bunga, merangsang pertumbuhan bunga. Jika bunga sudah muncul, spike atau bakal bunga sudah muncul, ganti pakai pupuk ini. Ketika kita ganti jenis pupuk, ini harus disterilkan dulu dengan air bersih, disiram sampai beberapa kali sampai benar-benar basah untuk menghilangkan efek pupuk lama. Nah, dari pertumbuhan juga sama, dari pupuk pertumbuhan ke pupuk ini kita sterilkan dulu, ganti dulu istilahnya disterilkan dulu media tanam dari efek pupuk lama. Jadi begitu, tiap ganti pupuk sterilkan dulu. Untuk dosisnya gunakan 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Usahakan terkena media tanam dan perakaran, jangan terkena spike. Nah, seperti ini, 1 sendok makan untuk 5 liter air. Diaduk sampai merata. Setelah diaduk sampai merata, kita aplikasikan pada tanamannya. Untuk aplikasinya boleh direndam, boleh juga disiram. Jika direndam seperti ini, pastikan plant sehat dan tanaman media tanam juga bagus. Kalau mau disiram bisa seperti ini, harus kena area perakaran, terutama akar-akar angin yang di atas ini yang kelihatan. Ini harus kena pupuk juga. Nah, seperti ini kurang lebih ya, sampai dia berubah warna, artinya tanaman kita udah menyerap pupuk dengan sempurna. Dengan cara seperti ini pupuk lebih efektif. Pupuk apa aja, dengan merek apa aja, tidak masalah. Jika di tempat Anda cukup susah mencari pupuk yang saya pakai, alternatif yang lain bisa pakai pupuk dari merek lain dengan kandungan
unsur hara atau komposisi yang sama seperti yang saya pakai. Nah seperti ini. Kalau disemprot khawatirnya kena spike, karena kan kalau spray bisa juga terkena angin, jadi uap-uapnya bisa naik ke spike, terbawa angin, itu cukup beresiko juga. Jadi saya seperti ini pemupukannya untuk meminimalisir resiko spike terkena pupuk. Atau kalau mau lebih simpel bisa juga pakai botol plastik bekas minum yang sudah tidak terpakai, kita lubangin tutupnya, diberi air pupuk dan dikocor ke sini sedikit-sedikit, itu lebih hemat, bisa lebih hemat. Kalau misalkan sedikit plannya bisa pakai 2 liter, cuman jangan 1 sendok makan, itu terlalu banyak. Pakai 1 sendok teh kalau untuk 2 liter air, kalau yang biasa saya pakai. Kalau teman-teman baru memakai pupuk, ganti pupuk seperti ini, plan kan belum terbiasa, dipakai di bawah ini aja dosisnya, di bawah yang biasa saya pakai. Nanti bertahap, udah 2 kali 3 kali pemupukan bisa pakai full. Kalau yang ini memang sudah terbiasa dengan jenis pupuk ini, makanya seperti ini. Untuk yang ini juga sama, ini sudah kenop besar, jadi pada fase-fase seperti ini justru inilah saat-saatnya dia membutuhkan banyak nutrisi. Anggrek ketika berbunga seperti ini sampai dia mekar pun masih membutuhkan nutrisi, malahan lebih banyak membutuhkan nutrisinya, soalnya dia kan membutuhkan energi untuk pembungaan. Tapi jangan sampai kena spike atau bunga, karena bisa beresiko gosong bunganya begitu. Jadi jangan khawatir, untuk anggrek-anggrek berbunga justru dia membutuhkan nutrisi yang lebih banyak daripada sebelum berbunga. Plan sudah kita simpan kembali di tempatnya, nanti kita review lagi minggu-minggu berikutnya. Untuk tempatnya seperti ini saya gantung agar sirkulasi udara tetap terjaga, dan di atasnya pakai paranet 1 lapis tanpa plastik UV, jadi full rain. Semakin banyak daun, perakaran udah banyak, bunga pun nantinya maksimal. Begitu kalau di anggrek bulan atau Phalaenopsis, kurang lebih seperti itu. Ini 1 minggu kemudian kita cek perkembangannya. Nah ini kenop sudah mulai terbentuk untuk kenopnya, dan cabangnya yang ini 1 2 3 4, ada 4 cabang dalam 1 spike. Jadi nantinya bakal rimbun banget kalau bercabang-cabang seperti ini, rimbun banget kalau bercabang-cabang. Ini juga sama, 1 2 3 4 cabang. Ini yang paling atas, bunganya rimbun lur kalau bercabang-cabang, asli mantap. Selain pada anggrek bulan atau Phalaenopsis, bisa juga pada Dendrobium. Yang ini Dendrobium hibiki, ini pembungaan pertama, spike-nya lumayan banyak, 1 2, nah dalam 3 4 5 6. Bisa dicoba pada Dendrobium dan anggrek bulan atau Phalaenopsis. Kita turunin dulu ya biar kelihatan lebih jelas, sama pupuknya kita review juga merek pupuknya. Nah ini lur, udah saya turunin biar gampang reviewnya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini kenopnya masih ada yang kecil, paling atas susah nah yang ini, yang bawah udah agak besar, dan ke bawahnya ini bercabang-cabang. Kalau 1 cabang kan masih ada banyak tuh kenopnya. Ada berapa ini ya, ada yang udah 4 yang kelihatan, 4 kenop untuk yang cabang yang ini ya. Belum lagi yang lainnya, cabang yang lain lumayan banyak. Dari 1 batang bisa bercabang-cabang seperti ini, banyak banget. 4 cabang, ini 4 cabang, 1 batang utama. Tuh 2 3 4, yang ini batang utamanya ke atas. Jadi nantinya dia bakal jadi 5, sama seperti ini. Ini juga sama, 1 2 3 4 5, 4 cabang, 1 batang utama. Bunganya ya begitu, kayak seperti ini nih bunganya, rimbun banget. Ini ada 27 kuntum untuk yang ini. Sedangkan hibiki, pada hibiki ini, nah yang tadi ini kan pembukaan pertama untuk hibiki, tapi lumayan sekali keluar, ada lumayan banyak spike-nya. Ada berapa tadi, 6 ya, ada 6 spike. Nah ini 1 2, yang ini 2 3 4, nah ini ada 2 di sini, 4, yang di bawah 5
5 yang ini ya. Nah yang ini kecil nih 5, ini yang sebelahnya seberangnya 6, udah bengkak juga, ada keluar bekas spike. Ini juga udah bengkak yang ini, cuman belum kelihatan jelas ini. Beberapa hari lagi baru kelihatan jelas spike atau bukannya. Sedangkan pupuknya yang saya gunakan, pupuknya pakai pupuk MKP. Ini kebetulan ada cap petani, ini mudah didapat kalau di Indonesia di mana aja ada. Ini pupuk tanpa nitrogen. Selain ini nggak masalah, merek yang lain nggak apa-apa. Jadi nggak usah patokan ke merek, yang penting di sininya aja unsur haranya, kandungannya. Ini untuk merangsang pertumbuhan spike pada awal pembungaan. Setelah spike muncul dan agak besar menjelang kenop, ganti pakai pupuk ini. Pupuknya Gandasil B. Nggak ada ini pun nggak apa-apa, pakai Gromor, Gaviota atau apa aja nggak masalah untuk merek. Yang penting di kandungan unsur haranya yang seperti ini. Kalau di luar Indonesia kan susah mencari pupuk seperti ini. Pupuk yang lain aja nggak apa-apa, nggak masalah. Pupuk yang lain juga, yang penting seperti ini ya kandungannya 6, 20, 30. Pakai pupuk apa aja boleh. Hasilnya seperti ini. Nah ini hasilnya ini bisa bercabang-cabang, tapi tidak bisa diterapkan pada anggrek untuk pertama kali pembungaan ya. Kalau pada Phalaenopsis pembungaan pertama biasanya dia gak bakal serimbun ini. Kalaupun satu spek dia gak bakal serimbun ini, gak bakal bercabang-cabang, paling 1 cabang atau 2 cabang. Kalaupun itu bunganya bagus ya polnya. Ini bisa seperti ini jika tanamannya sudah dewasa dan sudah beberapa kali berbunga, juga didukung dengan akar dan daun yang banyak. Kalau untuk Phalaenopsis, kalau daunnya sudah banyak, pembungaan nanti maksimal. Ini juga sama untuk Hibiki, kurang lebih sama ya perlakuannya dengan anggrek bulan. Cuman saya gak upload, gak review secara detail untuk ini, untuk Hibiki, karena terlalu panjang videonya, ntar terlalu keburu bosan. Jadi intinya sama aja seperti ini, intervalnya setiap minggu dan dilakukan ketika menjelang pembungaan. Untuk Dendrobium hibiki ini ada 3 rumpun. Nah ini 1, 2, 3. Jika pada tunas pertama itu tidak bisa dirangsang pembungaan, ini split ya, boleh split batang, asalnya dari split batang. Ini batang utamanya, dia punya anak, misalkan 1 ini jangan dulu dirangsang sebelum dia mempunyai anak-anak lagi. Kalau di ini udah aman, ini kan batang utama dan beranak 1. Nah ini udah beranak lagi 2, ini bisa dirangsang pembungaan. Karena untuk Dendrobium ini agak lambat perkembangannya dibanding Dendrobium yang lain. Tapi pembungaannya agak apa istilahnya, sesuai dah dengan ininya, dengan lamanya. Bunganya cakep banget untuk Dendrobium hibiki, juga awet. Biarpun agak tipis untuk tangkun bunganya, tapi dia bisa bertahan sampai 2 bulan minimalnya. Jadi ketika ini berbunga dan habis berbunga, untuk batang yang ini, spek yang lain keburu muncul. Jadi untuk Dendrobium hibiki, jika sudah seperti ini, nanti dia gak bakal berhenti berbunga, ada terus tiap bulannya untuk bunga untuk Dendrobium ini. Ini habis, yang ini besar, yang anakannya dan berbunga. Kurang lebih seperti itu kalau untuk Dendrobium hibiki, istimewanya di situ. Sekian aja dulu sementara, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.